Amen. 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 Yes, thank Jesus. Just raise your hands Mari angkat tanganmu. and you say, thank you, Jesus. Katakan terima kasih Yesus. Thank you for your presence. Terima kasih untuk kehadiranmu. Thank you for your power. Terima kasih untuk kuasamu. Thank you for your hand. Terima kasih untuk tanganmu. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you for your presence. Terima kasih untuk hadiratmu. Thank you for your here Terima kasih untuk hadir di tempat ini. to speak to us, Untuk berbicara pada setiap kami. to touch us, Untuk menyentuh setiap kami. and to glorify the Father in this place. Dan untuk memuliakan Bapa di tempat ini. We give you praise, Jesus, Kami berikan kemuliaan pujian kepadamu Bapa. for your word. Untuk firman-Mu. We thank you Kami berterima kasih for your servant, untuk hamba-Mu, Pastor Baja. Pastor Obaja. We glorify you for your vision in his life. Kami muliakan Engkau untuk visi yang Engkau berikan pada hidup Pak We Obaja. bless you for obedience in his heart. Kami puji Engkau Tuhan karena ketaatan Pak Obaja. We bless you for willingness in his spirit. Kami puji Engkau untuk kerelaan dalam hatinya taat pada Engkau ya Tuhan. We pray, Father, glorify your name in his life in Kami Jesus' name. berdoa Tuhan biar Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupnya. Strengthen his spirit. Kuatkan rohnya, Strengthen his heart. kuatkan hatinya. Release your power. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Glorify your name, Jesus. We Muliakanlah pray. nama-Mu Yesus dalam hidup Pak Obaja. Let your glory overshadow his life. Biarlah Overshadow this ministry. kemuliaan-Mu menaungi hidup Pak Obaja dan menaungi hidup Let gereja the ini. rivers of living water flow in Jesus' name. Biarlah ada sungai, ada air itu terus mengalir, air kehidupan itu terus mengalir dari hidup Pak Obaja. For your word says, out of your heart will flow streams of living water. Karena firman Tuhan berkata, dari hatimulah akan mengalir air kehidupan itu. Let the streams flow in this place. Dan hari ini biarlah air kehidupan itu mengalir di tempat ini. Let the streams flow all over this nation. Dan biarlah mulai dari tempat ini, mulai dari Pak Obaja, air kehidupan itu mengalir sampai ke bangsa ini. Let the streams flow in the name of Jesus. Biarlah air itu terus mengalir di dalam nama Yesus. In the lives of the elder, in the lives of the youth. Di hati-hati, di hidup para orang tua, bahkan para anak muda. Glorify your name. Muliakanlah namamu Tuhan. Glorify your name. Dimuliakanlah namamu Glorify Tuhan. your name. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Glorify your name, Jesus. Dimuliakanlah namamu Yesus. Lord, if there be any power that stands against his life and against the vision you've given him, Tuhan, kalau hari ini ada kuasa yang berusaha menghalangi hidup Pak Obaja dan hidup dari gereja ini, visimu Tuhan bagi gereja we ini. break those spirits Kami in Jesus' name. patahkan di dalam nama Yesus. We break every evil Kami power in the name patahkan of kuasa-kuasa Jesus. gelap di dalam nama We Yesus. break every opposition and every stronghold in Kami Jesus' hancurkan name. setiap benteng-benteng lawan di dalam nama Yesus. Lord, we call your glory. Tuhan, kami panggil We call kemuliaan-Mu your Tuhan. strength. Kami panggil, kami minta We call your kuasa-Mu, kami minta protection. kekuatan-Mu, kami minta We perlindungan-Mu declare Tuhan. your protection. Kami deklarasikan perlindungan-Mu May ya you Bapa. make the vision clearer and clearer Biarlah and hari ini clearer. visimu semakin jelas dan jelas dan jelas By bagi your setiap light. kami. Biarlah terang-Mu Tuhan. For you are the light of the world. Biarlah kami belajar menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Shine brighter Menjadi terang yang begitu terang, semakin this terang. place. Dari tempat ini, in Jesus' name. dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, King of Glory. Terima kasih Raja Kemuliaan. Amen. Amin. Let's clap to Jesus. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Now, I was here in June, Saya sebelumnya sudah di sini di bulan Juni. and I remember in June I told you something will happen, and I will come to see it in October. Dan Pastor James ini ketika datang di bulan Juni, dia berkata kepada kita semua, tunggu, saya akan menunggu melihat apa yang akan terjadi di bulan Oktober nanti. Immediately after I talked about the city that is going to be built, Seketika itu juga, waktu itu saya berbicara tentang kota yang akan dibangun. I told you something will happen by October. Saya berkata kepada setiap daripada kita bahwa sesuatu akan mulai terjadi di bulan Oktober. If you check the video, you remember. Kalau kita mungkin cek videonya, kita akan mengingat itu. When I told you about the city, the Jerusalem that is going to be built here, when I finished to tell you that, I told you something will happen by October. Saya pernah berbicara seperti itu, bahwa akan ada Yerusalem yang akan dibangun di tempat ini. Kita bisa cek di video. Hallelujah. Haleluya. So, what do you see? Jadi hari ini apa yang kita lihat?
What do you think? Apa yang kita pikirkan? Amen. Amin. Something is happening. Sesuatu terjadi. And thank God this is October and I'm here. Dan puji Tuhan, hari ini bulan Oktober dan saya ada di tempat ini. You know, we see in parts and prophesy in parts. Ya, kita itu mengetahui, melihat dalam beberapa bagian dan bernubuat dalam bagian-bagian. But time Tapi waktu brings it in fullness. yang akan menyatakan semuanya tepat pada waktunya. I remember, yes, clap to Jesus. Ya, boleh tepuk tangan buat Tuhan. I remember when we went to the ground and the vision was cast. The Sea of Galilee is going to be built. The seat of David. Different things are going to be done in that place. Saya ingat waktu saya pergi ke tempat itu dan waktu visi itu dibagikan, waktu akan ada Danau Galilea, waktu akan ada kota Daud. And I remember Pastor Obacha telling me, I want people to come and see what they cannot see in Jerusalem. Let them come and see. Those who cannot go, let them come and see it here. Saya ingat yang Pastor Obaja katakan pada saya bahwa saya ingin orang-orang yang tidak bisa datang ke Yerusalem dan melihat itu semua, datang ke tempat ini dan melihatnya di tempat ini. And we went to certain place and we saw white doves. We saw all the trees from Israel. Ya, dan kita pergi lagi ke KA Farm. Kita melihat adanya burung merpati putih, ada pohon-pohon dari Israel. The sheep, marina sheep. Ya, dan kita juga melihat domba-domba di sana. Some fruits I ate, I tried to eat, yes. Dan dia juga mencoba beberapa buah di sana. But now I can understand why the Lord gave him that vision. I'm beginning to understand now. Tapi sekarang saya akhirnya mulai mengerti kenapa Tuhan memberikan visi ini kepada Pastor Obaja. Why would the Lord require Pastor Obacha to bring Jerusalem in Solo? Ternyata Tuhan ingin Pastor Obaja membawa Yerusalem ke kota Solo. Hallelujah. Haleluya. You know, everything God does, He does it prophetically. Setiap hal yang Tuhan lakukan, itu Tuhan lakukan secara profetik. When Jesus breathed on the disciples and He said, receive the Holy Spirit. Waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan mengembuskan nafas, terimalah Roh Kudus. The day the Holy Spirit came, He came like a strong mighty wind. Dan waktu Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu datang seperti angin keras. But initially when Jesus breathed on them, they didn't understand what He meant. Tapi waktu Yesus meniupkan itu kepada mereka, mereka belum mengerti. Now, you can imagine, no one knew that war will break out in Israel suddenly. Sekarang kita tak ada satupun yang menyangka bahwa benar-benar akan ada perang tiba-tiba di Israel. No quarrels, no warning. Belum ada Suddenly pertengkaran one sebelumnya, gak ada peringatan. Tapi tiba-tiba, But God knew it will break out at a certain point. tapi Tuhan tahu bahwa perang itu pasti terjadi di satu waktu. And many people will keep desiring and hanging to go to Israel, but maybe there will be serious restrictions after this war. Dan banyak orang akan terus ingin datang ke Israel, tapi mungkin karena perang ini akan banyak batasan yang harus dibangun. You know, every time there is a war, the country changes its rules because they need to protect themselves. Setiap kali adanya perang, sebuah negara itu wajib mengganti hukumnya supaya dia bisa melindungi dirinya dari serangan musuh. Even you, if there is war in your body, you change the rules of life. Sama dengan kita, kalau misalnya ada perang bahkan dalam tubuh kita, kita pun mengganti cara hidup kita. You may stop eating some foods because Mungkin there was kita war in the berhenti, body. mungkin kita berhenti makan beberapa jenis makanan karena itu menyebabkan peperangan dalam tubuh kita. Because there was war in your life. Jangan-jangan ada peperangan juga dalam hidup kita. So given this thing that Israel is in war, Jadi kalau kita lihat, Israel sekarang sedang dalam perang. I believe Saya percaya when the war comes to the end, waktu peperangan ini selesai, many people will not be easily going to Israel. banyak orang tidak akan bisa pergi ke Israel. There will be very serious restrictions. Karena akan ada banyak halangan batasan yang dibuat supaya kita tidak bisa masuk And ke sana. yet people need to see what happened in Jerusalem. How is it? Which trees are there? How is the Sea of Galilee? Where is the Lake of Galilee? Tapi banyak orang akan sangat curious, sangat ingin tahu seperti apa Israel, seperti apa Yerusalem, seperti apa Danau Galilea.
So God led his servant that you build for me one in Isolo. Dan Tuhan hari ini bawa hambanya, Pastor Obaja, untuk membangun Yerusalem itu di kota Solo. So that by the time scarcity comes, there is a place where reservation has been done. Jadi waktu restriction itu, waktu halangan dan batasan itu sudah dibangun, kita sudah punya satu tempat di Solo, di mana orang-orang bisa datang dan melihat Yerusalem itu. Hallelujah. Haleluya. It's just like Joseph. Sama seperti Yusuf. He knew that there will be years of plenty and there will be years of lack. Ya, dia tahu bahwa nantinya akan ada musim yang menuai 7 tahun. And he prepared for those years. Dan dia tahu akan ada 7 tahun juga kekeringan dan dia bersiap-siap untuk itu. And when the famine came, he went to the stores and he fed the nation. Dan waktu kekeringan itu datang, dia memiliki cadangan yang cukup untuk memberi makan bangsanya. I believe that's the vision God gave his servant about that Jerusalem city. Dan hari ini saya percaya itu sama dengan visi yang Tuhan berikan kepada Pastor Obaja dan bagi gereja ini. Untuk orang-orang bisa datang melihat Yerusalem. Yeah, why would we carry stones from Jerusalem? Why? Ya, kenapa kita harus membawa batu-batu dari Yerusalem? Why would he carry stones? Mengapa? Was he a child that he wants to play with them? Apakah itu untuk supaya Pastor Obaja bisa main? No. It was a prophetic leading. Tapi itu adalah God had a reason. Itu adalah aksi profetik bahwa Tuhan memiliki satu rencana. But those the blind could not interpret, they could not understand. Those who don't see, they couldn't understand. Tapi ada memang orang-orang yang memang belum mengerti, masih dibutakan secara rohani, memang belum bisa mengerti apa artinya. But now we are beginning to see. Tapi hari ini kita mulai melihat penggenapan profetik itu. I pray may the Lord use us Saya berdoa biar Tuhan memakai setiap kita to build that place. untuk membangun tempat itu. Because soon it will be very, very, very important and very useful. Karena ini akan benar-benar menjadi tempat yang sangat penting dan sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Amen. Amin. So wherever you are, maybe you're watching us online, Dimanapun kita semua, bahkan ketika kita menonton secara online, be part of that work. ayo jadi bagian dari pekerjaan Tuhan ini. You will rejoice. Kita akan sama-sama bersuka cita. And the Lord will bless you. Dan Tuhan akan benar-benar memberkati kita. The Lord will increase you. Tuhan akan menambahkan pada hidup kita. Whenever you watch this video, remember, Dan setiap kali kita melihat ulang video ini, kita akan God ingat is speaking to this country. bahwa Tuhan sedang berbicara pada bangsa ini. God is speaking to this country. Tuhan sedang berbicara pada bangsa ini. Hallelujah. Haleluya. This is time for revival. Inilah waktu kebangunan rohani. This is time for a new wine. Inilah waktu yang baru untuk adanya angin baru. I had a dream 6 days ago. Saya punya mimpi 6 hari yang lalu. And in this dream, Dan dalam mimpi ini, I wasn't really very asleep and I wasn't very awake. saya itu tidak terjaga tapi juga tidak begitu tertidur. Yeah, because I just came in and I lay on bed and immediately the dream came. Ya, karena saya baru saja masuk kamar, saya baru berbaring, tiba-tiba langsung muncul mimpinya. In this dream, I saw a mighty, powerful wind that no one can explain. The Dalam strength mimpi and the ini power. ada satu angin yang begitu luar biasa, begitu kuat, dan bahkan saya pun tidak bisa deskripsikan seperti apa angin itu. And the wind was blowing from the east, moving towards the west. Dan angin itu berhembus dari timur ke barat. It was too strong in that if it was physical, it would sweep down anything it finds. Angin itu begitu kuat. Kalau misalnya angin itu adalah angin beneran, angin yang kita bisa rasakan, angin itu akan menghancurkan segala sesuatunya. It would even, if it was physical, it would carry cars, carry trains, carry everything away. It was very, very, very strong. Angin itu sangat kuatnya, sampai-sampai kalau angin itu fisik, secara fisik bisa kita rasakan, itu akan benar-benar menghancurkan semuanya. And I remember I saw it coming. I was standing like this and I saw it coming. Dan saya ingat, saya berdiri seperti ini, saya melihat angin itu datang, And then it passed me angin itu melewati saya, and I turned and I saw it going. dan saya berbalik dan saya melihat angin itu terus. But as it Berjalan. was moving at a very high, terrific speed, Tapi
angin ini berjalan begitu kencang, sangat kencang. There was a carpet that was lifting from the ground and was getting folded in a very high speed. Dan di sepanjang mimpi saya itu saya melihat ada banyak karpet yang mulai tergulung karena angin itu dan dengan sangat cepat tergulung. And the carpet was folding and moving at the same speed like the wind speed. Dan karpet ini bergulung secepat angin itu bergerak. The carpet was covering everywhere, in the gardens, in the trees, in the roads, in the houses. Karpet ini tuh menutupi sangat banyak tempat ya. Contohnya di taman, di gedung, di mana-mana ada karpet ini. But the wind took it. Tapi angin itu membawa karpet ini. And the buildings were not torn. Yang terjadi adalah gedung-gedung tidak ada yang jatuh, tidak ada yang The roads were hancur. not punched. Sorry. The roads were not punched, the buildings were not torn. Jalan-jalan The grass tidak ada yang remained. rusak gitu. Pohon-pohon tidak ada yang tumbang. The trees remained. Pohon-pohon tetap berdiri tegak. And there was no hole in the curtain, in the carpet. Dan yang hebatnya tidak ada lubang sama sekali di karpet itu. So the dream was amazing. Jadi mimpinya itu sangat luar biasa. It was very amazing to me. Itu sangat luar biasa buat saya. And I'm still trying to comprehend the dream. I'm still wondering. Dan sampai hari ini, sampai saat ini saya masih berpikir keras apa arti itu. But shortly after the wind had gone, Tapi setelah angin itu lewat, I saw people run into churches, come from the walls, from everywhere, and they were flooding, entering the church. saya melihat tiba-tiba banyak orang datang, tidak cuma lewat pintu tapi menembus tembok, bahkan dari segala arah ada banyak orang datang ke gereja. I believe Saya percaya the Lord is visiting this country. Tuhan sedang datang dan melawat bangsa ini. And the great revelation Dan akan ada pewahyuan yang besar, and the knowledge dan pengetahuan yang besar of God is coming to the tentang church. Tuhan yang akan datang ke gerejanya. Is coming to the church. Dan itu akan datang ke gerejanya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now, Sekarang the Bible says, firman berkata, Jerusalem, Yerusalem, Jerusalem, Yerusalem, oh Jerusalem, oh Yerusalem. you did not know the days of your visitation. Kau tidak tahu kapan Tuhan akan melawat engkau. And for that cause, Dan untuk itu, the enemy will come musuhmu akan datang and take you captive. dan menawan engkau. The enemy will come Musuhmu akan datang and take you captive dan menawan engkau. because you did not know the days of your visitation. Karena engkau tidak tahu kapan engkau akan dilawat. I pray for Solo. Dan hari ini aku berdoa buat I Solo. pray for Indonesia. Aku berdoa buat I Indonesia. pray for you children of God. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. May the Lord help you to understand the days of your visitation. Biar Tuhan membuat kita mengerti kapan Tuhan akan melawat setiap kita. Hallelujah. Haleluya. May the Lord help this nation to interpret and to understand that these are the seasons the Lord is coming to visit and use this country and escalate it and put it high. Saya berdoa biarlah di momen-momen ini justru kita mengerti dan mendapat pengertian bahwa inilah saatnya Tuhan akan melawat setiap kita dan Tuhan akan mengangkat kita semakin tinggi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You know, Jesus, Yesus one time he was refused to preach in a certain city. sekali waktu dia menolak untuk berkhotbah di satu kota. And his disciples got so angry. Dan murid-muridnya sangat marah. And John told him, can I call fire to consume those people? Oh, jadi waktu itu Yesus ditolak. Yesus ditolak untuk berkhotbah dan Yohanes berkata, "Tuhan, biar aku panggil api untuk membakar kota itu." And Jesus said, you don't know the spirit that was given to you. Kamu, Yesus berkata kepada Yohanes, kamu nggak tahu roh yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Every time Jesus was refused to preach somewhere, he walked and went. Setiap kali Yesus ditolak, Yesus hanya berjalan dan pergi. He did not curse anyone. Dia tidak mengutuk siapapun. He did not release a curse. Dia tidak sama sekali mengutuk siapapun. But when Jerusalem failed to interpret the time of their visitation, Tapi sewaktu Yerusalem tidak mengerti kapan waktu Tuhan akan melawat mereka, Jesus declared the judgment. Yesus langsung menghakimi Yerusalem. He said, Jerusalem, you did not understand the days of your visitation. Engkau tidak mengerti kapan Tuhan akan melawat engkau. When the Lord visits you and you don't understand, Ketika Tuhan sedang melawat kita tetapi kita tidak mengerti, if the Lord visits you and you don't interpret the season that this is God's timing,
Kalau kita hari ini dilawat Tuhan tapi kita tidak mengerti bahwa Tuhan sedang melawat kita, you cause destruction to the next generations. justru kita sedang mempersiapkan kehancuran bagi generasi berikutnya. That's why Itulah mengapa. this country is blessed. Itulah mengapa bangsa ini itu diberkati. This city is blessed. Bahwa kota ini itu diberkati. And the Asia is blessed. Dan Asia diberkati. And the world is blessed. Dan dunia diberkati. To have men Untuk memiliki seorang pria and people dan orang-orang who are able to perceive the vision of God yang benar-benar mengerti visi daripada Tuhan. and display it as they got it from God. Dan benar-benar menyatakannya kepada dunia seperti Tuhan menyatakan kepada mereka. You are blessed to have a pastor Hari ini kita semua diberkati untuk memiliki seorang pastor that the Lord is using to manifest his heartbeat. yang Tuhan sedang pakai untuk menyatakan, memanifestasikan Clap to hatinya. Jesus. Berikan kemuliaan buat Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And just a few moments ago, few minutes ago, Go. a few hours ago, Oke, so beberapa jam yang lalu I was becoming jealous of you people. dia mulai merasa cemburu dengan kita. But I said no. I have to pray and ask. The Bible says if you ask you'll be given. Dia bilang saya sepertinya harus berdoa dan meminta kepada Tuhan karena Tuhan bilang mintalah maka engkau akan diberi. If you knock the door will be opened. Kalau engkau mengetuk pintu akan dibukakan bagimu. If you seek you'll find. Ketika engkau mencari engkau akan mendapat. And I know very well Dan saya tahu begitu that you people are givers. bahwa kita semua ini adalah pemberi. So you clap to Jesus because you're all givers. Beri kemuliaan buat Tuhan karena kita semua adalah pemberi. Hallelujah. Haleluya. So I've requested the ministers Jadi saya minta daripada pelayan Tuhan and now I'm requesting the church dan saya meminta kepada gereja ini. that please, Jadi tolong for the sake of Africa untuk Afrika and Uganda, dan Uganda. I request you to give us Pastor Bacha for only 5 years Tolong berikan kepada kami Pastor Obaja untuk 5 tahun. so that God gives you back when it's fully shaken together and it's running Iya. over. Jadi nanti Tuhan pasti akan berkati kita semua dengan melimpah-limpah. With all the vision and the wisdom he has, Karena apa yang Tuhan berikan kepadanya semua visi dan hikmat itu we will maximize that wisdom. yang akan dimaksimalkan ketika dia pergi ke sana. We will maximize the vision. Kita akan sama-sama memaksimalkan apa yang menjadi visi And we dan will return hikmatnya. him after 5 years when he has multiplied again. Dan kita akan kembalikan dalam 5 tahun ketika Pastor Obaja semakin besar lagi. Will you give him to us? Apakah kita akan memberikan Pastor Obaja? Why are you selfish? Are you rebellion? Clap to Jesus. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If you don't want to give him out, pray for him, support him, stand with him. Kalau kita tidak mau memberikan Pastor Obaja ke Afrika, hari ini ayo sama-sama kita dukung dia, berdoa untuk dia, berdiri bersama-sama dengan Pastor Obaja. Amen. Amin. Amen. Amin. And I surely believe in my heart, Dan saya sangat percaya dalam hati saya, and I feel dan saya merasakan right in my heart di dalam hati saya that there's urgency. There's urgency bahwa ada agen-agen in the construction of that place. ya untuk pembangunan tempat KACT, There's urgency bahwa ada agen-agen pembangunan, that Jerusalem city in Isolo should be built very fast. bahwa memang harusnya pembangunan Yerusalem di kota Solo ini, di KACT ini harus terjadi semakin cepat. Because God has use for it. Karena Tuhan memiliki rencananya bagi kota itu. So no need to delay, no need to wait. Jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda. Where the streams will be, let's take excavators and graders and begin grading the lake. Jadi kita harus segera mulai pembangunan itu, mulai membangun danau itu. Let the road maps begin moving. Mulai bangun jalan-jalan itu. Let the architectures begin interpreting the map. Supaya and the plan, the sesegera blueprint. mungkin apa yang menjadi rencana kita dalam KACT ini cepat terjadi. It's time to move. Ini adalah waktunya untuk kita bergerak. And you can buy your tent and go camp there. Be spending your nights there as you pray.
Ya, sambil berdoa sekarang mulai beli tenda, kita mulai camping di sana. You don't need to wait. Tidak perlu tunggu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You don't need to wait. Kita tidak perlu lagi menunggu. Be the first Ayo cepat. to spend nights praying there. Cepat kita berdoa di sana. Buy your tent and your torch Beli tenda, beli senter. and get a stick for killing snakes in case they attack you Beli tongkat untuk membunuh ular-ular yang sedang menyerang Anda di sana. and go pray. Berdoa. Hallelujah. Haleluya. I'm telling you. Saya katakan pada I'm Bapak Ibu telling you Saudara. the truth. Saya katakan kepadamu kebenaran hari ini. I am telling you the truth. Saya sedang mengatakan kebenaran If I hari was ini. staying in Solo, Kalau saya hari ini tinggal di I Solo, would be spending at least 3 days, 8 hours in the 3 days in that place praying. I would be. kalau saya hari ini tinggal di Solo, saya akan akan habiskan waktu 3 hari, 8 jam per hari berdoa di sana. I would go sit in that forest and pray for 8 hours Saya akan pergi ke sana, duduk di sana dan berdoa di sana selama 8 jam. and meditate Saya akan merenungkan firman and Tuhan. read the Bible in Saya akan silence. baca firman Tuhan. I would go there. I'm telling you the truth. I Saya would go akan there. pergi ke sana. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So I don't know what you're waiting for. Saya tidak tahu apa yang sedang kita tunggu hari-hari ini. You ask for permission so that you don't get caught there as a trespasser. Tapi ingat untuk minta izin untuk masuk supaya tidak dianggap sebagai penyelonong ya. The security may deal with you, but, Nanti hati-hati kalau ditangkap sama security-nya. but we need to pray Tapi ingat, in that berdoa. place. Don't wait. Berdoa di sana, jangan Don't menunggu. wait. Jangan menunggu. Be part of the revival that is beginning. Jadilah bagian dari kegerakan kebangunan rohani yang sedang terjadi. Amen. Amin. The work has already started. Pekerjaan itu sudah dimulai. I believe this is the wind of the Spirit that was blowing. Dan saya percaya ini adalah angin Roh Kudus yang sedang bertiup. Something is happening. Sesuatu sedang terjadi. Something is happening. Sesuatu sedang terjadi. We can all see that what is happening so far in the Middle East. Dan kita sekarang bisa melihat apa yang terjadi di Timur Tengah. We can see. Kita bisa lihat. But more things are yet to happen. Tapi masih ada banyak hal yang akan terjadi. So we need to move. Jadi kita harus terus bergerak. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So we are going to use the bad situation. Oke, jadi kita akan menggunakan situasi-situasi yang buruk. We are going to use the negative Kita akan menggunakan hal-hal yang negatif to glorify the name untuk of God. memuliakan nama Tuhan. We cannot go to Israel because there is war. Kita tidak bisa hari ini pergi ke Israel karena ada peperangan. We shall go to Israel that is in Solo. Tapi kita ayo pergi ke Israel yang ada di Solo. We can achieve from anything. Kita bisa mendapatkan segala Hallelujah. sesuatunya. Amin. If we Haleluya. can understand the way God does things, Tapi kalau kita bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, we will enjoy the presence of God. kita akan menikmati hadirat Tuhan itu. Every challenge that comes to us, Setiap tantangan dalam hidup kita, we will get something good out of it. pasti ada kebaikan di sana untuk setiap kita. Now when the world will be crying, we cannot go to Israel, we cannot go to Israel. Dan hari ini ketika dunia itu menangis, kita tidak bisa pergi ke Israel. I'll buy a ticket and come to Solo and I go to Jerusalem. Biarlah mereka mulai beli tiket untuk pergi ke Solo dan pergi ke Yerusalem di kota Solo. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You have to understand what God is doing and join Him. Kita harus mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan dan berjalanlah bersama-sama. And when God comes, there's something that amazes me. Dan ketika Tuhan datang, ada sesuatu yang menakjubkan buat saya. When God visits you, you may hardly understand that it's God. Ketika Tuhan sedang melawat kita, ketika Tuhan sedang datang, kita seringkali tidak mengerti bahwa itu Tuhan. You may think it's trouble, Malah kita mungkin menganggap itu sebuah masalah. but when it's God, Tapi ketika itu adalah Tuhan, that's why we need to understand the voice of God. maka dari itu kita harus mengerti yang namanya suara Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Elijah Elia had understood, telah mengerti. he had mastered Dia bahkan sudah the voice of the Father. sudah seorang expert yang sangat mengerti, mengenal suara Bapa. And when he was waiting, Dan ketika dia menunggu, when the fire came, waktu api itu datang, he did not come out. Tuhan tidak datang.
When the earthquake came, Ketika ada gempa bumi, he did not come out. Tuhan tidak datang. When the stones were rolling, Ketika ada badai, he did not come out. Tuhan tidak datang. But when a simple, soft voice spoke, he came to the door of the cave and then heard the Lord speak to him. Oh, jadi ketika bahkan malah ketika ada suara pelan berbicara, barulah Elia itu datang The dan voice of mendengarkan. God Suara Tuhan comes in soft ways, datang dengan suara yang lemah lembut. in small things that you may despise, Dalam mungkin hal-hal kecil yang mungkin kita benci hari ini. in situations that you may despise and underestimate and say, no, this can't be God. Bahkan di situasi yang kita remehkan dan kita mungkin berpikir bahwa tidak mungkin ini Tuhan. So the prayer warriors, Jadi I para see pendoa. prayer warriors here. We need to stand and pray for this ministry. Mari bangkit dan berdoa bagi pelayanan ini. We need to intercede. Ayo mulai berdoa syafaat. Hallelujah. Haleluya. We need to intercede. Ayo berdoa syafaat. Even Jesus prayed every night before going to the crusades. Bahkan Yesus perlu berdoa setiap malam sebelum dia bisa disalibkan. So we need to pray for this vision to come true and to be complete and accomplished. Jadi kita benar-benar harus berdoa biar visi ini bisa digenapi tepat pada waktunya. Amen. Amin. I challenge you in the name of Saya Jesus. tantang kita semua di dalam nama Yesus. Prayer warriors, Para pendoa, intercessors, para pendoa syafaat. can't we make 21 days and fast before this year ends? Mari kita sama-sama akhiri tahun ini dengan berdoa puasa 21 hari. 21 days 21 hari. and pray for that vision Berdoa bagi visi and ini. wait upon God Menunggu Tuhan. and intercede for provision Dan berdoa syafaat untuk pengadaan, untuk and pray penyediaan. for open doors, Berdoa untuk pintu-pintu dibukakan. for spiritual divine connections. Untuk benar-benar ada koneksi roh yang begitu luar biasa Hallelujah. terjadi. So that Haleluya. everything needed is God. Supaya apapun yang kita butuhkan, kita melihat Tuhan di So sana. that God brings the right architectures, the right engineers, the right different people who are talented and gifted in different ways. Supaya Tuhan kirimkan orang-orang yang benar-benar bertalenta, engineer, arsitek, semua orang-orang yang kita perlukan tepat. And the Bible says, Dan firman Tuhan berkata, pray for the city in which you live. berdoalah bagi kota di mana engkau aku buang. When it's blessed, you'll be blessed. Ketika kota itu kuberkati, kamu akan kuberkati. If you pray for this ministry Ketika engkau berdoa untuk pelayanan and ini, the ministry God releases a blessing spiritually, it will shower you. dan ketika pelayanan ini Tuhan berkati, ini juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If you pray for this ministry to excel, you will excel. Kalau kita berdoa untuk pelayanan ini semakin maju, kalian pun akan maju. If you pray for this ministry to expand, you will expand. Kalau hari ini kita berdoa untuk pelayanan ini semakin diekspansi, hidup kita semua pun akan diekspansi. Because if God wants to send someone to Makkah, maybe He will send you. Dan kalau hari ini Tuhan ingin mengirim seseorang, mungkin ke Mekah, To Makkah, to go have a church in Makkah. ya, untuk membangun satu gereja di Mekah, mungkin Tuhan utus Anda In Saudi Arabia. di Arab Saudi. Because the church is expanding. Karena gereja itu sedang ekspansi, Maybe God will sedang send you. diperlebar. Dan Tuhan mungkin akan mengirim So Bapak you Ibu need Saudara. to pray. Mulai berdoa, You need to intercede. mulai berdoa syafaat. You need to ask for the anointing. Minta pengurapan itu sama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It's time to intercede. Inilah waktunya kita untuk berdoa syafaat. Intercessors, it's time to pray. Para pendoa syafaat, ayo inilah Like waktunya we untuk have never berdoa. prayed before. Berdoalah seperti kita belum pernah berdoa sebelumnya. It's time to intercede. Inilah waktunya untuk kita berdoa Like we have never interceded before. seperti kita belum berdoa syafaat sebelumnya. It's time to fast. Inilah waktunya kita untuk berpuasa Like we have not known to fast before. seperti belum pernah sebelumnya. It's time to read the Bible. Inilah waktunya untuk kita membaca firman, And it's mentioned the scriptures and pray in the scriptures. berdoa di dalam firman Tuhan Like never before. seperti belum pernah terjadi sebelumnya. It's time Inilah to waktunya partake the burden like Nehemiah was. To partake the burden of Nehemiah. untuk membawa beban seperti Nehemia. The spirit and the anointing of building.
untuk menerima roh dan pengurapan pembangunan. should come down upon this place. Supaya itu turun di tempat ini hari ini. Hallelujah. Haleluya. Let the conviction come upon people. Biarlah ada conviction, ada kekuatan, ada peneguhan hati Let the kita hari conviction ini. come upon Biarlah leaders. hari ini ada peneguhan dalam hati setiap Upon the pemimpin di kings. tempat ini. Di hati-hati Upon the raja. governors. Bahkan di pemerintahan. Let them feel something is happening in his soul. We need to be part of it. Biarlah pemerintahan Indonesia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi di kota Solo. Hallelujah. Dan hari ini kita melihat pekerjaan Tuhan Hallelujah. terjadi. Haleluya. There's a need for intercession. Dibutuhkan pendoa syafaat. There's a need for prayer. Kita membutuhkan doa. Prayer will give birth to everything we want to get. Doa akan melahirkan segala sesuatu yang kita inginkan. Prayer will give birth to evangelism. Doa akan melahirkan yang namanya penginjilan. Prayer will give birth to wealth. Doa akan melahirkan yang namanya kekayaan. Prayer will give birth to miracles, to signs and wonders. Doa akan melahirkan yang namanya mujizat, tanda-tanda. Prayer will give birth to manifestations of the Holy Spirit. Doa akan melahirkan yang namanya manifestasi Roh Kudus. If there is anything we are hungry for, we need to pray for it. Kalau hari ini kita memiliki yang namanya satu kelaparan, kita harus If there berdoa. is anything we are desiring to see, we need to pray. Kalau hari ini ada satu hal yang kita hasratkan, kita inginkan, kita harus berdoa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. This is the time Inilah waktunya to invest ourselves in God. untuk benar-benar investasikan waktu kita Invest dan our hidup time in kita God. di dalam Tuhan. And invest what we have in God. Dan benar-benar investasikan apa yang kita punya di dalam Tuhan. And God will shake it, Dan Tuhan akan goncangkan itu, fill it, mengisi itu, and make it run over. dan membuat itu mengalir terus. And then get it back to you. Dan akan dikembalikan kepada setiap kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You know, I feel, Saya rasa, I perceive saya dapat dalam roh saya, there are some people here. ada beberapa orang di tempat ini, You are going through a lot kita sedang mengalami banyak hal, of challenges. banyak tantangan. And the reason is Dan ada satu alasan, you are rebellious. You're not doing what God wants you to do. kita sedang menentang Tuhan. You are not praying. Mungkin engkau sedang menentang Tuhan, engkau You can tidak talk berdoa. about prayer, but you don't pray. Mungkin engkau berkata-kata tentang berdoa, tapi engkau tidak berdoa. You know what to do, Kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. but you're not doing it. Ya, kita tahu yang harus kita lakukan, tapi kita So- tidak lakukan. Trouble keeps moving around you. Ya, itulah yang menyebabkan masalah itu terus berputar-putar di sekitar kita. Sadness keeps rotating around you. Selalu ada kesedihan, duka. You have no peace. Bahkan mungkin kita tidak memiliki damai sejahtera itu. You're not happy as you feel you should be. Mungkin engkau tidak merasakan kebahagiaan itu. Not because of anything, Bukan karena apa-apa, but you've refused to pray. tapi karena engkau tidak mau You've berdoa. refused to stand in the gap. Karena engkau tidak mau berdiri bagi In the Tuhan. name of Jesus, Di dalam nama I Yesus, speak to you today. hari ini aku berkata kepadamu, Arise and shine for the glory of God. bangun dan jadilah As come. terang, bangkit dan jadilah terang untuk Hallelujah. Tuhan. Haleluya. Arise and shine. Bangkit dan jadilah The terang. time of the Lord has come. Karena waktu Tuhan telah tiba. The time of the Lord has come. Waktu Tuhan telah tiba. The time for the revealing of the glory of God has come. Waktu untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan telah tiba. I challenge the young men here, Dan saya tantang anak-anak muda di tempat ini. and even those who are not here but you will watch this video. Bahkan untuk anak-anak muda yang akan menonton video ini. It's time Inilah to go waktunya get our brothers wherever they are, in Solo, in schools, in villages, in communities. untuk benar-benar menjangkau teman-teman kita di sekolah, di desa-desa, dimanapun mereka berada. And tell them about the Jesus who works from this Dan place. ceritakan kepada mereka Yesus yang And bekerja di tell them tempat about ini. the Savior. Dan ceritakan kepada mereka Yesus yang adalah Let's penyelamat go mereka. get them and bring them Ayo in Jesus' ambil, name. tangkap mereka dan bawa mereka ke tempat ini. We need to tell them about Jesus. Kita harus memberitakan Yesus kepada mereka. We need to tell them about God's glory. Kita harus menceritakan kepada mereka kemuliaan We need to Tuhan. tell them about prayer. Kita harus menceritakan kepada mereka tentang doa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. The apostles prayed Para rasul berdoa in the book of Acts chapter 4.
Di Kisah Rasul pasal yang keempat. After they had been beaten, Setelah mereka dihajar, they were jailed mereka dipenjara, and they were beaten. mereka dihajar. And when they came back, Ketika mereka kembali, they testified. mereka bersaksi. They said, we have been beaten for the glory of God. We are also suffering. We have partaken of the suffering of Christ. Mereka bersaksi, saya sudah dihina, saya sudah dihajar, saya sudah menderita, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. They rejoiced. Mereka malah bersuka cita, They were glad. malah mereka senang. And after they rejoiced, Setelah mereka bersuka cita, when they prayed, ketika mereka berdoa, the Bible says, Alkitab berkata, the Spirit of God came upon them. Roh Tuhan turun atas And the mereka. place where they were Dan started tempat di mana shaking. mereka ada mulai bergoncang. The place started shaking. Tempat itu mulai bergoncang. Power filled them. Kuasa itu memenuhi setiap They mereka. had been filled in Acts chapter 2. Mereka sudah diisi, sudah dipenuhi di Kisah Rasul 2. But when they learned to rejoice Tapi in ketika mereka trouble, belajar untuk bersuka cita di tengah-tengah masalah, God released the power upon their lives. Tuhan justru melepaskan kuasanya dalam hidup mereka. It's now time Inilah waktunya for us to rejoice untuk kita bersuka cita for the challenge God has put before di us. tengah-tengah tantangan yang Tuhan sedang berikan And dalam then hidup kita. pray. Dan berdoa. And then pray. Kemudian berdoa. How did they pray? Gimana mereka berdoa? With them they prayed and they said, Father, Mereka berdoa We dan thank berkata, you. Bapa, kami bersyukur that you've counted us worthy karena Engkau sudah melihat kami layak to partake of this cup, untuk to mengambil cawan suffer ini, for your sake. untuk menderita demi namamu. But we are afraid. We are scared. Tapi hari ini Tuhan kami takut. We pray, give us the spirit of boldness Tolong berikan kepada kami roh keberanian, so that we can witness your word. supaya kami bisa menyaksikan firman-Mu kepada And orang the banyak. Spirit of God came upon them Dan ketika itu roh Tuhan turun atas mereka. because they prayed rightly. Karena mereka berdoa dengan benar. So in such a season like we are now, Jadi di musim kehidupan kita sekarang, what's the challenge before us? apa tantangan di depan kita ini? That's what we need to present before God. Ayo datang dan bawa itu di hadapan Father, Tuhan. we thank you. Katakan, Bapa, aku berterima You've kasih. given our pastor a very big vision Kami berterima kasih untuk pastor kami dengan visi yang of sangat besar. building a city for you. Untuk membangun satu kota bagi Tuhan. We are scared Tuhan, kami takut. because the city is big. Karena kota itu besar. It has everything in it. Dan segala yang kami butuhkan. But we pray, Savior, Tapi kami berdoa, Engkau Release adalah the Allah blessing. penyelamat kami. Berkati kami Release Tuhan. the power. Lepaskanlah berkat-Mu. Release the Lepaskanlah determination. kuasa-Mu. Lepaskanlah semangat Release itu the Tuhan. focus. Lepaskanlah fokus itu in Tuhan. his heart, Dalam hati pastor that he may keep Obaja. moving forward Dan untuk membawa kami And semakin give maju us ke the depan. strength Dan berikan kami to kekuatan itu. support him, Untuk membantunya. to push him, Untuk support dan mendorongnya. to walk behind him, Untuk berjalan to bersamanya. intercede for him, Untuk berdoa bagi that dia. this vision may be Supaya fulfilled. visi ini bisa dipenuhi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We need to pray in the right way. Kita harus berdoa dengan cara yang benar. They prayed in the right way. Mereka berdoa dengan cara yang benar. We need to pray in the right way. Kita harus berdoa dengan cara yang benar. I challenge the intercessors who are even absent tonight. Saya tantang bahkan setiap pendoa yang malam ini tidak And I hadir. challenge all of us here that we need to join the intercessors. Saya tantang kita semua bahkan yang ada di tempat ini untuk bergabung the prayer bersama-sama. warriors. Bersama-sama dengan para pendoa. And when we come to pray, Dan ketika kita datang berdoa as the intercessors dengan para pendoa syafaat. and the prayer warriors, Dengan para pendoa. don't waste time discussing challenges of the church. Jangan menghabiskan waktu berbincang-bincang tentang tantangan gereja. In the name of we want to intercede and then waste time discussing people's problems. Jangan terlalu banyak berdiskusi tentang masalah-masalah itu. Let's focus on what God wants us to do. Hanya fokus akan apa yang Tuhan sedang mau lakukan. Let's focus. Mari fokus. If you have no power to change something, Kalau kita hari ini tidak punya kuasa untuk mengubah don't sesuatu, waste time on it. jangan habiskan waktumu untuk itu. Do what you can do. Lakukan apa yang menjadi bagianmu hari ini.
So when you come, Supaya ketika kita datang, my brother, we've come to pray for the vision God has given our pastor. ya hari ini mari kita berdoa bagi visi yang Tuhan berikan untuk gembala kita. But then, why did he receive such a big vision? Who will build it? Tapi kenapa dia menerima visi yang begitu besar, terus siapa yang mau bangun? It's too big. Itu terlalu besar. If that's your mind, Kalau itu cara pikir kita, it's okay for you to think like that. sebenarnya tidak apa-apa berpikir seperti itu. But don't mention it. Tapi jangan pernah sebut itu. Let your talk be positive. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang positif. How shall we see the glory of God if the children of God cannot do great things? Karena bagaimana kita bisa melihat yang namanya kemuliaan Tuhan kalau anak-anaknya tidak bisa melakukan hal-hal yang besar? The Bible says Firman Tuhan berkata, King David built a city for himself. Raja Daud membangun kota untuk dirinya sendiri. Solomon built a very big palace. Di Solo akan dibangun satu yang namanya istana yang besar. Because God blessed them. Karena Tuhan memberkati itu. And the Bible says in the latter days, Dan firman Tuhan berkata di hari-hari I'll terakhir, pour out my spirit aku akan mencurahkan rohku upon all flesh. kepada seluruh makhluk, The kepada young seluruh men manusia. shall see visions. Dan anak-anak muda akan melihat visi The old men penglihatan-penglihatan. shall dream dreams. Orang-orang tua akan melihat mimpi Upon all flesh. kepada seluruh manusia. And the Bible says, Dan firman Tuhan berkata, the glory of the latter house will be greater than the former. dan kemuliaan yang akan terjadi di akhir akan lebih besar daripada yang di awal. So if David in the former days was able to build a city, why not we build a city in these days? Dan kalau Daud mampu membangun kota untuk dirinya sendiri, Why mengapa not kita we build tidak the city bisa? of God in these days? Mengapa hari ini kita tidak bisa membangun kota untuk Tuhan di Hallelujah. hari ini? Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It's possible. Ini sangat mungkin. It's possible. Ini sangat mungkin. And the people who are going to make it move and roll very fast are the prayer warriors and intercessors. Jadi untuk benar-benar menggulung karpet itu kita membutuhkan yang namanya pendoa-pendoa. Our prayers are going to push the healing glory to descend, the miracle working glory to descend, the wonder working glory to descend, people's faith to escalate, because people will see and say, oh, if God can use a man to build a city, then I can build a church. Even those who fail to build churches will build. Dan kalau kita mulai berdoa, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan lewat mujizatnya, lewat pekerjaannya, lewat pembangunannya itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat orang-orang akan mulai datang dan melihat bagaimana Hallelujah. Tuhan membangun satu kota That's bagi a sign. kemuliaannya. Ini adalah tanda. That city is meant for a sign. Kota ini adalah sebuah tanda. God wants to use it to speak to the world, Karena Tuhan mau berbicara kepada dunia. to speak to people, Untuk berbicara kepada to orang-orang. speak to this nation. Untuk berbicara kepada bangsa-bangsa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I pray in Jesus' name. Saya berdoa di dalam nama Let the Yesus. spirit of prayer Biarlah ada roh yang suka fall berdoa upon this church. turun bagi gereja ini. That every time people come here, they feel like praying. Dan setiap kali orang datang ke gereja ini, mereka ingin berdoa. Even those who came not to pray, let them find themselves praying. Dan ketika orang-orang datang ke tempat ini bukan untuk berdoa, mereka akan menemukan diri mereka sedang berdoa. Let the intercessors be stirred in their heart to pray while driving, while taking a shower, while walking, and while walking, and even when you're sleeping. Dream when you're praying in Jesus' name. Biarlah setiap pendoa syafaat itu tergerak untuk berdoa ketika mereka menyetir, ketika mereka tertidur, ketika mereka mandi, ketika mereka melakukan apapun yang sedang mereka lakukan. Hallelujah. Haleluya. Let there be an awakening. Supaya terjadi satu yang namanya kebangunan. If we will see the glory of God, Kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, we need to pray. kita harus berdoa. And I'm pleading with you, prayer warriors and intercessors. Dan saya mohon para pendoa syafaat, Let's make 21 days of prayer before this year ends. mari sama-sama kita berdoa puasa 21 hari sebelum And tahun ask ini for berakhir. God's glory and direction and strength and blessing to descend. Dan benar-benar minta supaya kemuliaan Tuhan, berkatnya, dan kehadirannya turun bagi kota ini, bagi bangsa ini, bagi gereja ini. Hallelujah. Haleluya. The revival will break out. Karena akan ada kebangunan rohani yang The glory will muncul. come down. Karena kemuliaan Tuhan akan turun. Let's just obey.
Mari kita taat. Hallelujah. Haleluya. Let me give you one testimony before I wind up. Biar saya memberikan satu kesaksian sebelum saya selesai. 1 year ago, 1 tahun yang lalu, we were praying at our church, kita sedang berdoa di gereja kita. and I told the people a word, just as I'm telling you. Dan saya berdoa, saya memberitakan firman sama seperti yang saya beritakan. I told the people, let's do worship next week. Mari kita lakukan ibadah penyembahan minggu depan. We'll be beginning at 10 Kita mulai jam 10, up to 6 p.m. jam 10 pagi sampai jam 6 sore. So anytime you come in, you'll find us worshiping the whole week. Jadi sepanjang minggu itu, kita setiap kali Bapak Ibu mungkin datang ke gereja, kita sedang berdoa. And we started Dan kita mulai Monday, hari Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, on Friday Jumat, at 5. dan Jumat jam 5, Jesus appeared in our church. Yesus datang ke gereja. And over 30 people saw him. Ada 30 orang melihat dia. I've seen Jesus before. Saya pernah lihat Yesus sebelumnya. That day I did not see him, Hari itu saya tidak melihat Yesus. but I saw his glory and power. Saya melihat kemuliaan dan kuasanya. We had children in the service who were 2 years, 3 years. Kita memiliki anak-anak usia 2-3 tahun di ibadah They ini. got filled in the Holy Spirit and they spoke in tongues and they wept. Mereka berdoa dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan bahkan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. But we Mereka mulai obeyed. menangis. Ya kita taat. We obeyed. Kita hanya taat. We obeyed. Kami hanya taat. Hallelujah. Haleluya. And then after that season, Dan setelah itu, I told our people, saya berkata kepada orang-orang, the Lord says Tuhan berfirman, he's going to show a sign Dia akan menunjukkan satu tanda in this city. di kota ini. And many people will see it. Dan orang-orang akan melihat. But we need to pray Tapi kita harus berdoa. and prepare for 3 weeks. Dia harus berdoa dan gerejanya harus berdoa sepanjang 3 minggu. And we prayed. Dan mereka berdoa. And after the 3 weeks, Dan setelah 3 minggu, 5 days passed. 5 hari berlalu. I will show you the picture tomorrow in the service, what happened. Saya akan tampilkan fotonya di ibadah Because besok. a picture is worthy 1,000 words. Karena satu foto itu seharga seperti 1000 kata-kata. I will show you the picture. Saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu fotonya besok pada The ibadah besok. glory came like the sun. Bahwa kemuliaan Tuhan turun seperti The matahari. sun came down. Seperti matahari itu sedang turun. I will show you the picture tomorrow. Saya akan tunjukkan fotonya. Because we took photos. Karena kita foto. I have it in my phone there. But Saya memiliki di HP it may saya di take sana. time now to Tapi akan sangat memakan to waktu get untuk it. sekarang. What I'm saying is that the glory of God is coming in this place. Yang saya mau katakan adalah kemuliaan Tuhan We need sedang to datang di prepare. tempat ini. Kita harus persiapkan diri. Hallelujah. Haleluya. We need to prepare. Kita harus mempersiapkan diri. We need to get back to order. Kita harus kembali ke aturan itu. We need to reorganize ourselves. Kita harus mengatur kembali diri kita. Let there be obedience. Supaya ada ketaatan. Let there be submission. Supaya ada penundukan diri. Let every department get organized again. Supaya setiap departemen semakin rapi, semakin diorganisir. Let our hearts come together. Supaya kita sama-sama datang bersama-sama. Let us work in oneness. Dengan satu hati, dengan kesatuan. Jesus prayed in the book of John chapter 17. Yesus berdoa di Yohanes pasal 17. And he said, Father, let them be one as I am one with you. Dan Yesus berdoa kepada Bapa, biarlah mereka satu sama seperti aku satu dengan engkau. So that the world will see your glory Supaya dunia bisa melihat kemuliaanmu through them. melalui mereka. When we learn to be one, Ketika kita belajar menjadi satu. as intercessors, Sebagai pendoa. as a choir, Sebagai as pemusik, the ushering penyanyi. department, Sebagai orang asyar. as the camera crews, Sebagai orang kamera. as the evangelism team, Sebagai as the penginjil. hospitality. Sebagai tim If we hospitality. learn to be one, Kalau kita belajar menjadi satu and then kesatuan. this heart of oneness combines and we join together with our leadership, Dan hati kesatuan ini bergabung bersama-sama dengan kepemimpinan di tempat ini. we will see the glory of Kita God akan melihat kemuliaan Tuhan. that has not been seen anywhere. Yang belum pernah terlihat dimanapun Haleluya. sebelumnya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It's time to repent Inilah waktunya kita bertobat. and reunite.
dan kembali menjadi and get satu. in the line where the Lord expects you to be. Dan benar-benar berdiri di garis di mana Get to Tuhan mau kita serve in berdiri. the way God wants you to serve. Benar-benar melayani Tuhan di mana Tuhan ingin Get kita to pray in melayani. the way God wants you to Benar-benar pray. berdoa di mana Tuhan mau kita berdoa. Get to think with the mind of Christ. Untuk benar-benar berpikir seperti Tuhan The berpikir. Bible says, let this mind which was in Christ be in you. Dan firman Tuhan berkata, biarlah pikiran ini yang adalah pikiran Kristus ada What di was the dalammu. mind of Christ? Apa itu pikiran Kristus? The mind of Christ was to do the will of his Father. Pikiran Kristus adalah untuk melakukan kehendak Bapaknya. He respected the protocol of his Father. Dia menghormati setiap protokol yang Bapaknya bikin, yang He Bapaknya even buat. respected John the Baptist. Dan dia juga menghormati Yohanes Pembaptis. John the Baptist was refusing to baptize Jesus, and Jesus told him, no, sir. Let's fulfill all righteousness. Oh, dia bahkan lebih mementingkan kepentingan Bapaknya. Waktu Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis dia, Yesus datang apa? Tidak bisa, aku harus dibaptis oleh engkau. Let the hearts of the ministers submit. Biarlah hati setiap pelayan Tuhan hari ini tunduk. Let the hearts of the ministers submit. Biarlah hari ini hati setiap pelayan Tuhan tunduk. Knowing that whatever we do, we are doing it to God. Ketahuilah bahwa apapun yang kita buat hari ini semuanya itu Knowing untuk that Tuhan. every service we offer, we are offering it to God. Ketahuilah bahwa setiap pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan, kita berikan itu hanya kepada Haleluya. Tuhan. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Don't do anything Jangan lakukan apapun in rebellion dengan hati yang memberontak. to leadership. Hati yang memberontak kepada kepemimpinan. The Bible says, Firman Tuhan berkata, I'll send Elijah aku akan kirim Elia to return untuk kembali. the hearts of the children to their fathers, Untuk memulihkan hati anak kepada hati bapa. and the hearts of the fathers to the children. Dan memulihkan hati bapa kepada hati anak. Because if the children's hearts do not return to the fathers, and the fathers' hearts do not return to the children, the Lord says, I will strike the earth with a curse. Karena kalau tidak ada pemulihan itu antara bapa dan anak dengan bapa, aku akan mengutuk. I feel this word is so bold in my heart. Saya rasakan ini sangat kuat dalam hati saya. It's written in bold letters. Ini seperti tertulis dalam huruf bold, huruf yang ditebalkan. I believe someone here Saya percaya needs ada to be very seseorang. careful Saya percaya ada seseorang di tempat ini yang harus benar-benar hati-hati with the leadership. dengan kepemimpinan. The way you talk, the way you behave, Cara kita berbicara, the way you respond, cara kita meresponi, the way you behave. cara kita hidup, menghadapi. You may not be here right now, but maybe you're watching or you'll watch. Be careful. Mungkin kita hari ini tidak ada di tempat ini, tapi mungkin kita sedang menonton. If you want to Hati-hati. see the glory of God, Kalau engkau benar-benar ingin melihat kemuliaan Tuhan, obey. taat. That's what Jesus said. Itu yang Yesus katakan. He said, Father, let them be one. Yesus berkata, Bapa biar mereka satu. You know, when the children rebel, the father's hearts withdraw. Ketika yang namanya anak itu mulai memberontak, hati Bapa akan mundur. He withdraws. They withdraw. Hati Bapa akan But what's the mundur. duty of the father? What's the duty of a father? What's the use of a father? Apa itu tugas orang ayah? The father is there to correct you. Ayah itu untuk membenarkan Don't kita. do this. Jangan lakukan ini. You're going wrong. Engkau salah arah. Be careful. Hati-hati. You need to wait. Engkau harus menunggu. Can I drive this car? No, don't drive it. Bolehkah Leave it there. saya mengendarai mobil ini? Tidak boleh. Daddy, can I go with the motorbike? No, don't ride. Bolehkah saya mengendarai motor? Enggak Can I boleh. go out? Stay in the house. Bolehkah saya keluar? Tidak boleh. In most cases, you may think they are fighting you, they are opposing you, they are resisting you to progress, but they are protecting you. Dalam banyak hal mungkin kita berpikir bahwa ayah kita itu melarang kita untuk maju, melarang kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. I believe I'm talking to someone who I don't know. I don't know exactly. Dan saya who hari I'm ini percaya talking saya to, sedang but I'm berbicara talking kepada to someone. seseorang. I Saya pray in percaya ada Jesus' seseorang. name. Saya Let berdoa our di dalam hearts- nama Yesus. Biarlah let hati our kita, hearts be biarlah hati repositioned. kita diposisikan kembali. Let our hearts get back to position so Supaya hati kita kembali pada posisi yang benar. that the glory of God comes Supaya through kemuliaan us. Tuhan bisa turun lewat setiap kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If Jesus submitted to John,
Kalau Tuhan Yesus mau tunduk kepada Yohanes Pembaptis, then who am I not to submit? dan siapakah saya untuk If saya tidak Jesus tunduk? submitted, Kalau Yesus saja tunduk, he accepted to be baptized dia menerima untuk dibaptis by John. oleh Yohanes Pembaptis. He accepted to be under leadership of John. Dia menerima untuk ada di bawah kepemimpinan Yohanes Pembaptis. And then after John baptizing him, he introduced him to the people. Setelah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, Yohanes itu mengenalkan Yesus kepada orang-orang. He blessed him. Bahkan memberkatinya. And Jesus' ministry prospered. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pelayanan Yesus malah berkembang, berbuah, dan diberkati. One day the people testified and they said, all the things John spoke about this man have come true. Oh, dan satu hari tiba-tiba orang-orang mulai berkata, oh, apa yang ternyata Yohanes Pembaptis pernah katakan tentang orang ini terjadi. John said, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Yohanes He berkata tentang introduced- Yesus, inilah anak lembu Allah yang akan mengambil seluruh dosa manusia. He introduced Jesus to the community, introduced Jesus to the city, introduced Jesus to the nations. Yohanes mengenalkan Yesus kepada orang-orang di kota, kepada bangsa-bangsa. I speak to you in Jesus' name. Dan hari ini saya berkata kepada setiap kita di dalam Let nama our Yesus, hearts move biarlah setiap hati to the kita, line of obedience. biarlah setiap hati kita mulai bergerak kepada garis ketaatan. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Look at Jesus. Lihat Yesus. The Bible says Firman Tuhan berkata in the book of Luke chapter 2, di Lukas 2, you can read from verse 49, 50, 51, 52, 53. You will see whatever I'm saying. bisa dibaca dari Lukas 2 ayat The 49 Bible sampai 53. says Firman that the Tuhan child berkata Jesus, bahwa Yesus yang masih kecil, the child Jesus Yesus yang kecil grew up bertumbuh in wisdom, dalam hikmat, in his stature, dalam statusnya, in favor dalam before men perawakannya, and God. dan dia disukai oleh He grew. manusia dan Tuhan. Dia bertumbuh. You know, Jesus is calling manifested when he was 12 years. Yesus dipanggil dan mulai dimanifestasikan di umur 12 tahun. And he was great in wisdom Dia begitu hebat dalam hikmatnya when he was 12 years. ketika dia berumur 12 tahun. And he got lost from the parents. He went and he started to preach in the temple, challenging the teachers of the law. Ketika Yesus hilang dicari oleh orang tuanya, dia ternyata sedang ada di bait Allah. But Mary Tetapi Maria and Joseph, dan Yusuf, they came mereka datang looking for him, mencari-cari dia, looking for him. mencari-cari dia. And they said, son, Dan dia berkata, anakku, what have you done to us? apa yang kau lakukan padaku, pada kami? Me and your father, Aku dan we ayahmu, were looking for you. kita mencari-cari engkau. And Jesus said, Tapi Yesus berkata, didn't you know that I must be on my father's business? bukankah kamu tahu bahwa aku harusnya melakukan kehendak Bapakku? But even after he said that, Dan bahkan setelah itu, setelah He dia followed berkata them. seperti itu, Yesus tetap They tunduk took him dan back taat home. kepada orang tuanya untuk pulang ke rumah. and he waited Dan dia menunggu for 18 years. untuk 18 tahun lagi. Jesus said nothing again. Dia tidak berkata apa-apa lagi. He preached nowhere. Dia tidak berkhotbah di 18 mana-mana. years. Selama 18 tahun. 18 years. Selama 18 tahun. Jesus was not preaching anywhere. Yesus tidak berkhotbah di He mana-mana. was doing carpentry work with Joseph. Dia masih melakukan pekerjaan tukang kayu dengan Yusuf. He appeared again Dia muncul kembali from when he was 12. dari umur 12. Jesus appeared again when he was 30 years. Yesus muncul kembali ketika dia berusia 30 tahun. If you get 12 and you add 18, that's how we make 30. Ya, kalau kita tambah 12 dengan 18 itu 30. And he ministered only for 3 years. Dan dia hanya melayani selama 3 tahun. But the impact he created, Tapi dampaknya no one can delete it. tidak ada satupun manusia yang bisa menghapusnya dari dunia. Why? Mengapa? Because he had been trained. Karena dia sudah dilatih. His character had grown. Karakternya bertumbuh. He learned to obey Dia belajar untuk taat. his physical parents. Dia belajar untuk taat kepada orang tuanya di dunia. And so he learned to obey God. Jadi dia belajar juga untuk taat kepada Bapanya di surga. If we cannot obey our leadership, Kalau kita tidak bisa taat kepada kepemimpinan kita, we will never obey God. kita tidak akan pernah yang namanya menaati Tuhan.
Hallelujah. Haleluya. Can you imagine Jesus waiting for 18 years? Bisakah kita bayangkan bagaimana Yesus menunggu And he's saying 18 tahun nothing. dan dia tidak berbicara Yet he apa-apa. knows the calling upon his life. Tapi dia sudah tahu apa yang menjadi panggilan He hidupnya. knows the wisdom upon him. Dia tahu apa yang menjadi hikmat dalam hidupnya. Can you imagine? Bisakah kita bayangkan? He learned to wait. Yesus belajar untuk menunggu Our days, hari-hari kita. people don't want to wait. Hari-hari ini banyak orang tidak mau menunggu. Everyone is in a hurry. Setiap orang tergesa-gesa. Maybe to begin something, maybe to do something, maybe to become famous, maybe to Mungkin do. untuk melakukan sesuatu, memulai sesuatu, menjadi terkenal. Everyone who thinks is being suppressed. Semuanya tergesa-gesa. Everyone who thinks they are failing me, they are blocking me. Oh, semua orang-orang mulai berpikir ada banyak jalan-jalan ditutup bagi diri kita. They don't want to promote my potential. Orang-orang mulai berpikir, oh banyak orang yang tidak mau mempromosikan aku. I'm anointed. Padahal aku ini have a calling. diurapi. Aku ini memiliki I'm gifted. panggilan. Aku ini memiliki talenta. But pastor does not want to promote me. Tapi kenapa pastor gak mau The worship leader promosikan does not aku? want to promote me. Kenapa worship leader tidak mau The mempromosikan aku? intercessory leaders refuse to make me the vice. Kenapa pendoa syafaat tidak mau membangkitkan aku? Those things are Mendukung going to aku. destroy us. Hal-hal seperti ini yang akan menghancurkan setiap kita. If we want to see the glory of God, Kalau kita ingin melihat yang namanya kemuliaan Tuhan, obey, taat, submit. tunduk. You don't need to be called a pastor to serve God. Kita tidak harus dipanggil sebagai pastor untuk melayani Tuhan. You need to do what God wants you to do to serve Kita Him. harus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk melayani Tuhan. You don't need any title to be Kita tidak effective. butuh yang namanya titel. You just need Jesus in you. Kita hanya butuh yang namanya Yesus dalam hidup kita. Hallelujah. Haleluya. You look at Jesus. Lihat Yesus. The Bible says Firman Tuhan berkata, He made Himself of no reputation. He did not make Himself a man of a reputation. dia tidak membuat dirinya sendiri sebagai orang yang He did not make Himself famous. dia tidak membuat dirinya sendiri untuk diketahui banyak orang, untuk terkenal. One time, Satu kali someone told Him, "Oh, good teacher." seseorang berkata kepada dia, "Oh, guru yang baik." And he said, "Who is good? Dan Yesus berkata kepada orang There is ini, no one good. siapa yang baik? Tidak ada yang baik Except God." kecuali Allah. One time, some women came to Him. Satu kali seorang wanita datang kepadanya. And they said, "Blessed are the breasts that you suckled." Dan Yesus berkata, diberkatilah buah dada yang engkau. The breasts of the woman that you suckled are blessed. Jadi diberkatilah buah dada wanita yang engkau disusui. And Jesus said, "No. Dan Yesus berkata tidak. Blessed is he who takes my word." Justru Yesus berkata kepada orang ini, diberkatilah mereka yang mendengarkan dan menerima perkataanku. Jesus said Yesus berfirman, that if we want to receive praises from each other, kalau kita ingin menerima yang namanya pujian dari satu sama lain, we cannot understand the justice of God. kita tidak akan bisa mengerti yang namanya keadilan Tuhan. He said, "You people judge by appearance because you take praises from each other." Dan akhirnya kita yang terjadi adalah kita menilai satu sama lain lewat penampilan kita. Karena manusia cuma bisa menilai dari Be penampilan. very careful when people are appreciating what you're doing, when people are praising you, the way you sang, the way you evangelized, the way you're working hard in the ministry. Be very careful. Be very careful. Berhati-hatilah dengan apa yang orang lain sedang apresiasi dari apa yang kita lakukan. It's okay for people to appreciate, but be careful. Tidak apa-apa untuk kita menerima apresiasi, Be tapi careful. You may go hati-hati. wrong soon. You may soon go wrong. Hati-hati. Hati-hati. You need to be careful. Karena kita bisa salah langkah. You know, Jesus, Yesus to this day, sampai hari ini. He's Jesus. Sampai hari ini Yesus tetap Yesus. He's not Pastor Jesus. He's not Bishop Jesus. He's just Jesus. Dia bukan pastor Yesus. Dia Yesus. The Bible says the Lord has given him a name which is above every name. Firman berkata Tuhan telah memberikan Yesus nama di atas segala nama. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Don't you want a good name? Don't you want your name to sound than your title? Bukankah engkau ingin namamu diagungkan, dipuji-puji? You need to humble.
Justru rendahkan You hatimu. need to obey. Justru rendahkan hatimu dan taat. Pastor Obaja's name is known all over Indonesia Nama Pastor Obaja diketahui di seluruh Indonesia. because I've gone to different highlands in Indonesia, taking the message that Jesus gave me for this nation. I've gone to many highlands of Indonesia, taking the message Jesus gave me for this nation. Saya pernah pergi ke banyak tempat di Indonesia untuk membawa pesan ini. But everywhere you mention the name Obaja, it's as if in Indonesia there's only one Obaja. Obaja from Solo, okay, Obaja from Solo, Obaja from Solo, as if he's the only Obaja. Ya, ketika saya pelayanan ke banyak tempat, nama Pastor Obaja ini seperti cuma ada satu Obaja di Indonesia. Obaja from Solo, Obaja dari Solo, He Obaja has dari Solo. dominated. Namanya itu mendominasi. The Lord has given him a name, Tuhan telah mengaruniakannya nama. but he must have obeyed. Tapi itu terjadi karena dia telah taat. Hallelujah. Haleluya. I was in Kalimantan. Saya di Kalimantan, In Putsibau. di Putus Sibau. Very far. Jauh, Last week. baru saja minggu lalu. And if you mention his name, they know. Dan ketika kita nyebutkan nama Pastor Obaja, mereka tahu. Actually, the people there were telling me, you'll be preaching at Pastor Obaja's church. Who told you? Dan ada orang di sana yang memberitahu Pastor James bahwa Pastor James ini akan berkhotbah di gerejanya Pastor Obaja. Dia bahkan bertanya, kok tahu? Who told you? Siapa yang memberitahu kamu? How do you know him? Dari mana kau tahu Pastor Obaja? He has obeyed. Ya, karena Pastor Obaja telah taat. I pray for you. Dan hari ini aku berdoa In untuk the setiap name of kita. Jesus. Di dalam nama Yesus. May the Lord help us to obey. Supaya Tuhan membantu kita untuk taat. If we obey, Ketika kita taat, we are going to grow big. kita akan bertumbuh semakin We besar. are going to grow stronger. Kita akan bertumbuh semakin kuat. We are going to be rooted deeper. Kita akan berakar semakin dalam. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Let me use 2 minutes to pray for the sick. Oke, hari ini saya ingin mengambil 2 menit untuk berdoa buat setiap dari kita yang sakit hari But ini. we have a service tonight, Nanti malam juga akan ada ibadah. and I'll be praying for the sick. Dan saya juga akan kembali berdoa I'll untuk pray yang for the sakit. blind. I'll pray for the deaf. akan berdoa I'll pray untuk for yang the cripple. butai. I'll pray for those with cancer. I'll pray. Ya, saya akan berdoa untuk yang buta, yang tuli, yang But bisu. now I'm doing yang sakit. what the Lord has put in my heart. Dan saat ini saya ingin melakukan yang satu hal yang Tuhan berikan dalam hati saya. And I feel I'm speaking spirit and life. Dan hari ini saya merasa saya akan berbicara tentang In namanya the name of kehidupan. Jesus, Di dalam nama Yesus. I rebuke every sickness. Saya usir, saya tolak setiap I penyakit. rebuke every disease. Saya tolak setiap penyakit. I rebuke every bondage. Saya tolak setiap ikatan. I rebuke every sickness. Saya Every tolak setiap spirit penyakit. of cancer. Saya tolak setiap roh-roh Every kanker. migraine. Saya tolak setiap Every arthritis. migrain. Setiap Every blindness. Setiap kebutaan. Every paralysis. Setiap kelumpuhan. Every spirit of death. Setiap roh-roh maut. I break you in the name of Saya Jesus. hancurkan di dalam nama I Yesus. destroy your powers. Saya hancurkan di dalam nama Yesus. Lord, I pray. Tuhan, aku berdoa. Release your healing. Lepaskanlah kesembuhanmu di And tempat ini. glorify your name Dan muliakanlah namamu di tempat in the ini. lives of your people. Di dalam hidup orang-orang In di the name tempat of ini. Jesus. Di dalam nama Yesus. Let every pain go. Di dalam nama Yesus setiap Let penyakit every hilang. sickness leave. Setiap penyakit hilang. Let every demon leave. Setiap roh-roh jahat In hilang. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. I give you praise. Kami puji I Engkau give you Tuhan. honor. Kami hormati In Engkau Jesus' Tuhan. name. Di dalam I nama pray for your Yesus. servants, your children, your ministers. Aku berdoa untuk setiap hambamu, anak-anakmu di tempat Open ini. our eyes. Bukakan mata kami Release Tuhan. your strength. Lepaskanlah kuasa And your dan kekuatanmu dan to kuasamu. help us obey. Supaya kami bisa To help taat. us submit. Supaya kami bisa Let the tunduk. mind of Christ, Biarlah pikiran Kristus itu. that was to do his Father's will, Untuk melakukan kehendak Bapa di surga. also be in us. Ada juga dalam setiap In kami. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. God bless you. Tuhan Thank you. berkati. Haleluya.